Perkenalkan, nama saya Sachi Kesi Dominik Makakombo, saya dari kelas 2C. Dan saya akan membawakan tugas video dari Bapak Robin dengan judul materi perawatan esensial BBL. Perawatan esensial BBL sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan infeksi. Yang kedua, pembersihan jalan nafas dan penilaian dan inisiasi pernafasan spontan. Yang ketiga, menjaga bayi tetap hangat. Yang keempat, memotong dan merawat tali pusat. Yang kelima, inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang keenam, pencegahan infeksi mata. Yang ketujuh, pemberian vitamin K. Yang kedelapan, pemberian imunisasi. Dan yang kesembilan, pemeriksaan fisik BBL. Penjelasan perawatannya. Yang pertama, pencegahan infeksi. A. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan bayi. B. Pakai sarung tangan bersih saat menangani bayi yang belum dimandikan. C. Peralatan telah disinfeksi tingkat tinggi atau steril. D. Benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi dalam keadaan bersih. Karena tangan dan benda di sekeliling kita jika tidak dibersihkan dapat menyebabkan infeksi, dan tangan yang kotor akan memiliki banyak kuman yang jahat. Yang kedua, pembersihan jalan nafas dan penilaian inisiasi pernafasan spontan. Sekresi lendir yang berlebihan dari mulut bayi dapat dibersihkan dengan lembut, namun hindari menyentuh lubang hidung karena dapat merangsang refleks inhalasi debris di trakea. Apgar score untuk melihat pertama dan kelima bayi lahir yang dinilai yaitu: yang pertama, yang pertama warna kulit, yang kedua denyut jantung, yang ketiga tonus otot, yang keempat aktivitas, yang kelima pernafasan dengan keterangan nilai 1-3 asfiksiak berat, nilai 4-6 asfiksia sedang, nilai 7-10 normal. Yang ketiga, menjaga bayi tetap hangat. Segera setelah BBL, temperatur bayi belum berfungsi sempurna. Oleh sebab itu, segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di ruang yang relatif hangat, karena BBL dapat kehilangan panas tubuh melalui: yang pertama, evaporasi, yang kedua, konduksi, yang ketiga, konveksi, yang keempat, radiasi. Dan yang keempat, perawatan tali pusat. Memotong tali pusat harus diklaim dengan baik, mencegah terjadinya perdarahan. Yang terpenting, tali pusat harus tetap kering dan bersih, dan diwajibkan ibu untuk mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat bayi. Rawatlah tali pusat bayi dengan baik karena jika tali pusat tidak dirawat dengan baik menyebabkan infeksi. Dan yang kelima, inisiasi menyusui dini atau IMD. Bayi baru lahir diletakkan di dada atau perut atas ibu selama paling sedikit 1 jam untuk memberi kesempatan pada bayi mencari dan menemukan puting ibunya. ASI pada 1 jam pertama setelah kelahiran memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan BBL karena ASI 1 jam pertama mengandung kolostrum, yaitu cairan kental yang kaya akan nutrisi protein antibodi dan faktor pertumbuhan yang penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, pencegahan infeksi mata. Berikan antibiotika tetraskin 1% pada bayi. Kedua, bayi setelah 1 jam kelahiran. Pemberian salep ini berfungsi untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri yang dapat terjadi jika mata mereka di mata mereka. Yang ketujuh, pemberian vitamin K. Pemberian vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi pada BBL normal dan cukup bulan diberikan vitamin K1
dilakukan setelah proses IMD. Yang kedelapan, pemberian imunisasi. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu bayi. Imunisasi hepatitis B1 diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1 pada saat bayi berumur 2 jam. Dan yang kesembilan, pemeriksaan fisik BBL. 3 aspek penilaian dilakukan, yaitu antropometri, yaitu ukuran tubuh, dan yang kedua, sistem organ tubuh, yaitu melihat kesempurnaan bentuk tubuh. Dan yang ketiga, neurologi, yaitu perkembangan organ saraf bayi. Dan kesimpulannya adalah perawatan yang cermat dan tepat pada BBL sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan optimal bayi. Baiklah, itu materi dari saya, Sachi Makakombo. Terima kasih.